jelaskan ya bahwa 300 triliun kalau saya menilai ya dari perkembangan korupsi tata niaga komoditas timah TBK ya itu kurang puas juga ya saya ya, melihat dari perkembangan yang terjadi sampai sekarang ini. Kalau kita mencoba mereview kembali, awalnya ini kan ada tersangka 16 orang ya, pada proses berikutnya menambah tersangka baru 5, jadi totalnya 21 orang. Nah sekarang ini dari yang saya paparkan di dalam skema mengenai tentang korupsi ya di PT Timah TBK itu ada penambahan tersangka baru, yaitu yang bernama dari Ahmad Albani dengan saudara Gatot ya, yang sebagai ex-dirjen. Nah, kalau saya mencermati, saya sudah berkali-kali menjelaskan di dalam skema-skema sebelumnya, paling tidak korupsi PT Timah TBK ini memanggil komisarisnya dari pihak penyelenggara negara ya, dalam hal ini pihak penyelenggara negara yaitu PT Timah TBK. Karena kalau kita perhatikan dalam skema ini, di sini jelas kok bahwa di dalam sektor swasta itu ada komisaris juga nih yang menjadi tersangka nih di dalam sektor swasta. Tapi kalau kita lihat perkembangan di dalam sektor penyelenggara negara, ini belum ada sama sekali nih, komisarisnya belum ada. Paling-paling di sini yang hari ini kita tampilkan itu baru dinyatakan tersangka itu adalah direksi dengan kepala dinas ya, ex kepala dinas. Nah, padahal kita tahu kalau di dalam undang-undang perseroan ya, kesalahan direksi itu tidak lepas juga terkait dengan irisan dengan komisaris. Karena di sini komisaris di dalam undang-undang perseroan salah satu tugasnya itu memberikan advice atau memberikan saran nasihat kepada direksi. Jadi kalau direksinya pada implementasi atau pelaksanaannya ada melanggar hukum, ya, tentunya kita patut pertanyakan juga ini mengenai tentang eksistensi komisaris. Nah, karena di sini hari ini yang ditampilkan masih belum ada posisi direksi dari pihak penyelenggara negara, maka saya masih bertanya-tanya, gitu. Bang, ini kan sudah ada nama dua, Ahmad Albani dan Gatot sendiri. Nah, dalam mereka ini sebagai tersangka perannya masing-masing seperti apa sih Bang? Kan banyak yang tidak mengetahui ya. Gitu. Boleh dijelaskan Bang perannya mereka di sini? Maksudnya peran apa? Misalkan kayak ini kan dari si VVIP manager, apakah mereka Ahmad Albani ini yang Abang bilang mungkin yang mendapat apa ya, tanda tangan semua urusan apa ya, biar timahnya ini
bisa keambil kah prosesnya atau seperti apa nih Bang? Karena kan ada yang bilang kalau misalkan ini ada yang penerima manfaatnya. Kalau yang Ahmad Alban ini seperti apa? Apakah dia termasuk penerima manfaatnya atau memang dia yang enggak. Kalau yang disebut dengan beneficial owner, pemilik pemanfaatannya, itu berbeda konteksnya, karena kan kepemilikan. Cuman kan kalau kita lihat dari sektor swasta, ya ini sangat jelas banget tercover ya. Misalnya kayak perusahaan Venus Inti Perkasa, ya perusahaan Venus Inti Perkasa ini kita tahu lah itu ya, di rootnya itu siapa, komisarisnya itu siapa, bahkan juga masuk ke dalam hal mengenai tentang pemilik pemanfaatannya, yaitu yang sekarang ini sudah dinyatakan tersangka. Nah, tindakan yang dilakukan oleh pihak Kejagung ini sudah benar kalau kita merujuk dalam ketentuan atau regulasi hukum yang ada. Nah, cuma kita tidak puasnya gini, kenapa ada perusahaan-perusahaan swasta lainnya itu masih parsial. Artinya misalnya kalau kita bandingkan dengan perusahaan Venus Inti Perkasa, misalnya kayak perusahaan ini Refine Bangkatin RBT. RBT ini kan di sini masih posisinya yang dinyatakan tersangka itu masih Suparta dengan Gereja Adiaksa. Kita tidak tahu nih investigasi lebih lanjutnya ini di mana pemilik pemanfaatannya. Ini belum ada. Begitu juga komisarisnya. Nah, begitu juga di perusahaan dari Sari Guna Bina Sentosa. Ini masih posisi di sini sebagai orang yang dinyatakan tersangka itu Robert Indarto. Dan berikutnya lagi ini kalau kita bicara tentang komparatif ya, secara komparatif. Nah, mengenai peran, ya tentunya peran itu juga sudah diposisikan sebagaimana di dalam Undang-Undang Perseroan. Bagaimana peran direksi, bagaimana peran komisaris, ya kan? Sampai nanti insubordinasi dari direksi dari komisaris tersebut. Jadi, cuman yang menjadi pertanyaan saya kembali lagi, baik itu di sektor swasta maupun di sektor penyelenggara negara ini masih belum seluruhnya, gitu loh. Nah, padahal kita tahu ini kan kejahatan koperasi, ini kejahatan koperasi. Kalau namanya kejahatan koperasi itu selalu beririsan atau bersinggungan itu dengan yang namanya kejahatan kera putih. Begitu juga dia bersinggungan yang namanya kejahatan yang terorganisir, ya kan? Kenapa saya katakan kejahatan terorganisir? Jelas banget loh. Di sini kita banyak menduga-duga, ya. Oh, satu lagi saya tambahkan. Ini ada PT KSE yang di sini tersangkanya Elena Lim. Jadi kejahatan yang terorganisir itu biasanya dia membentuk suatu perusahaan, ya, memang diperuntukkan tujuannya untuk kejahatan atau paling tidak mencuci uang dari hasil kejahatan. Ada hal saya mencoba membangun konstruksi hipotesis ya. Misalnya PT KSE bagaimana nih perannya terhadap dengan 5 smelter ini. Kita kan tahu benefit dari 5 smelter ini dipegang oleh Advenus, ya kan? Yang disamarkan menjadi seolah-olah dana CSR. Nah, dana CSR itulah yang difasilitasi oleh perusahaan dari PT KSE yang direpresentasikan oleh Elena Lim sebagai manajer. Nah, kita kan nggak tahu nih apakah perusahaan ini
memang menukarkan ya kan dengan mata uang dari rupiah ke dolar misalkan, atau ada tujuan dari perusahaan ini hipotesis ya, dari misalnya ada hal yang dititipkan. Nah ini kan perlu ditelusuri lagi lebih detail mengenai peran dari perusahaan tersebut. Nah yang terakhir, ini kejahatan korporasi seperti demikian itu biasanya itu adanya kejahatan perusahaan negara. Nah, kejahatan perusahaan negara itu muncul adanya karena hubungan antara korporasi itu dengan negara. Nah, disinilah ditampilkan secara jelas mengenai tentang relasi sektor swasta itu dengan penyelenggara negara, dalam hal ini PT Timah Tbk selaku BUMN. Nah, Bang, ini kan dalam kasus ini banyak yang bertanya bahwa ini sebenarnya kan mungkin ada sangkut pautnya perihal tentang adanya oknum PT kepolisian. Menurut Abang sendiri nggak sih seperti apa sih, Bang? Kalau saya menilai hal tersebut, saya nggak menilai dari secara institusi ya. Saya menilainya begini, di PT Timah Tbk ini kan komisarisnya kan ada dari petinggi-petinggi purnawirawan dari instansi aparat penegak hukum, misalnya kepolisian. Nah, mungkin dalam konteks hal tersebut ya, mungkin bisa menjadi spekulasi juga kalau kita mencoba menganalisis hal tersebut. Tapi paling tidak di PT Timah Tbk ini komisarisnya itu ada juga purnawirawan dari instansi atau dari institusi kepolisian. Nah, yang tadi barusan Abang bilang peran purnawirawan ini, menurut Abang apakah nantinya dia akan menjadi seorang tersangka juga? Karena ini kan banyak mempertanyakan hukum ini terkesan tumpul ke atas begitu. Nah, menurut Abang sendiri penilaiannya seperti apa? Ya kalau saya lihat masalahnya gini, ini dari tahun 2015 sampai tahun 2022, relatif cukup lama. Nah, peran komisaris itu yang tadi lagi-lagi saya jelaskan. Di situ eksistensinya dia mempunyai peran memberikan nasihat kepada direksi. Ini direksinya sekarang udah ditahan nih, artinya udah dinyatakan tersangka. Direksinya tercover kok di sini, yaitu ex-direktur PT Timah Tbk, direktur keuangan, dengan direktur operasional. Nah, kalau direksinya sudah melanggar hukum, ya tentunya paling tidak dipanggil dong komisarisnya, karena komisaris itu juga yang mengevaluasi kinerja direksi, gitu loh. Nah ini kan sangat logis kalau dalam bicara perspektif hukum mengenai tentang undang-undang perseroan. Baik, Bang. Nah, ini kan juga lagi ada isu yang mengatakan kemarin dari pihak Kejagung dikuntit oleh Densus 88. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan yang Abang bilang tadi, mungkin salah satu pemiliknya dari penyelenggara negaranya ini adalah purnawirawan itu? Apa ada sangkut pautnya seperti itu, Bang? Akhirnya ada juga yang bilang bahwa ini perebutan kasus. Menurut Abang menilai seperti apa? Ya itu sebenarnya spekulatif kan. Betul. Tapi kalau bagi saya ditanyakan, saya berpendapat, saya pikir itu hal-hal lazim aja lah, saya pikir ya. Dan juga instansi kejaksaan itu kan lembaga yang sangat kuat ya, lembaga yang sangat kuat. Jadi kalau menurut saya ya nggak perlu juga minta ada dibantu oleh lembaga aparat penegak hukum lainnya. Lain cerita dengan kita. Kalau kita orang sipil, tentunya kita butuh ada proteksi, kita butuh ada perlindungan. Tapi kalau sekelas Kejagung,
ya nggak perlu ada perbantuan dari instansi mana gitu. Jadi kalau saya menilai terlalu lebay lah. Oke. Nah, Bang, ini kan ada juga isu mengatakan bahwa kemarin ART dari Sandra Dewi sendiri didatangkan sebagai saksi gitu. Apakah ini ada keanehan Bang dalam kasus ini yang banyak berpikir bahwa kok ART sih? Apakah peran dia itu apa sih? Menurut Abang sendiri melihat seperti apa? Ya, kalau ini begini, kalau kita merujuk misalnya dalam pengertian tentang tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu kan yang aktif ya. Di situ disebutkan secara ringkasnya, misalnya kalau ada orang yang mentransfer misalnya, atau kalau ada orang yang menitipkan atau menghibahkan atau membelanjakan atau juga yang menukarkan dalam bentuk mata uang. Itu kalau kita bicara dalam perspektif mengenai tentang tindak pidana pencucian uang secara aktif yang sebagaimana di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, dalam kaitannya asisten dari saudari Sandra Dewi itu dipanggil di pihak Kejagung. Jangan-jangan juga dia ditanya apakah dia pernah dimintai oleh saudara Sandra Dewi dalam hal itu, misalnya apakah pernah dimintai untuk mentransfer, apa juga dia pernah dimintai untuk menitipkan, ya kan? Nah, kalau itu memang ada indikasi hal ke arah sana, ya, itu harus digali lagi itu. Kalau memang kenyataannya itu ada, asistennya itu bisa dinyatakan tersangka sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini kan yang sering dipertanyakan adalah kita sudah jalan, sudah ada kemajuan. Tapi yang kita pertanyakan adalah sekarang itu ke Sandra Dewi sudah dua kali pemeriksaan, tapi masih menjadi saksi. Ada apa sih Bang sebenarnya? Abang lihat sekarang? Kalau saya masih positive thinking ya, biasanya mungkin ya ini mencoba memforecast secara hukum. Apalagi rilis hari ini sempat disinggung juga kan oleh dari pihak Jampitsus ya, dari Kejagung. Ya, jangan-jangan nanti pada saat pemanggilan ketiga memang sudah cukup bukti terpenuhi mengenai unsur-unsur kesalahannya lah. Itu bisa juga nanti akan dinyatakan tersangka. Oke. Dan dalam kasus ini kan juga dipertanyakan bahwa Sandra Dewi juga kemarin mungkin ada infonya bahwa sedang membuat surat perjanjian pranikah nih bagi diusir. Itu nanti akankah surat perjanjian pranikah itu dianggap sah nggak sih Bang dalam Kejagung ini dalam pemeriksaan? Kan banyak yang bilang bahwa ini mungkin dibuatnya saat mulai diperiksa begitu untuk melindungi harta-harta dari Sandra Dewi lah. Nah, Abang melihatnya seperti apa? Ya, nanti tinggal dipilah-pilah aja sama pihak Kejagung mana yang memang itu harta terpisah, mana itu memang harta yang bukan terpisah. Kalau memang pada kenyataannya itu sudah, makanya kan pihak Kejagung ini sebenarnya dalam rangka merealisasikan mengenai harta tersebut tuh, supaya jangan terkontaminasi gitu loh, hartanya dari Arbemus
dengan harta dari Sandra Dewi. Kalau itu memang sudah cukup, ya jangan-jangan nanti pihak Kejagung segera menyatakan posisi Sandra Dewi itu dinyatakan tersangka sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang secara pasif ya. Bang, ini kan menjadi babak baru Bang, yang tadinya 271 T menjadi 300 triliun gitu. Ini kan artinya berarti pasti akan bertambah lagi nih tersangka-tersangka baru yang akan diungkap. Moga-moga bertambah kembali. Kalau seandainya ada, Kalau perkiraan abang? Kalau perkiraan abang seperti apa? Kalau saya sederhananya begini, ini kan kasus paling terbesar ya dalam sejarah Indonesia. Kalau kita bandingkan dalam kasus-kasus korupsi sebelumnya, ya nggak mungkin lah tersangkanya cuma hanya 23. Karena perkara ini tentu akan bersinggungan dengan banyak orang. Ya artinya gini, dalam konteks tindak pidana pencucian uang aja, itu irisannya itu banyak itu yang kena imbas dari misalnya kasus Artemus misalnya. Belum lagi nanti dalam kasus Sandra Dewi ya, itu juga banyak irisannya. Nah makanya disinilah Kejagung harus lebih detail, lebih jeli lagi nih. Belum lagi tersangka-tersangka lainnya. Kan dengan dibuktikan berapa minggu yang lalu di sini kalau kita lihat dalam skema dalam kasus misalnya kita ambil kasus dari PT TIN Trindo ya. Misalnya PT TIN ini pertama-tama kan itu Rosalina yang dinyatakan tersangka selaku sebagai manajer di PT TIN. Tapi dalam proses perkembangannya, kenyataannya ada tersangka baru tuh, yaitu Endri Lee dengan Fandi Lingga. Nah, begitu juga dalam kasus ini penggalian mengenai perkara ini, saya rasa juga nanti ada bertambah tersangkanya. Apakah dari pemerintahan, Bang? Kenapa? Apakah dari badan pemerintah? Bisa dari pihak penyelenggara, karena bisa juga dari pihak sektor swasta. Kalau dalam skema ini, pihak sektor swasta ini kan masih belum seluruhnya nih. Ya kan, kalau kita tadi yang saya jelaskan tadi, kalau kita secara komparatif, kalau kita bandingkan dalam kasus Venus Interperkasa, itu kan semuanya dinyatakan tersangka tuh, di rootnya, komisaris, sampai ke pemilikan pemanfaatan perusahaan juga itu dinyatakan tersangka. Tapi kan kalau perusahaan-perusahaan di sektor swasta yang terkait dengan PT Timah Tbk ini kan masih banyak nih yang belum dipanggil. Nah, begitu juga di pihak penyelenggara negara. Kan beberapa hari yang lalu kan sempat dipanggil komisaris kan. Komisaris pernah dipanggil tuh, komisarisnya. Cuma komisarisnya itu kan dirahasiakan untuk sementara itu. Nah, kita juga mempertanyakan ini juga. Tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Bang, ini kan adanya penambahan saksi ya Bang ya, yang dimana kan tadi sudah dijelaskan dalam merilis adalah ada 14 saksi kembali, jadi total saksi itu menjadi 200 saksi. Apakah dari saksi ini nanti kemungkinan akan dinaikkan menjadi mungkin tersangka barukah atau bagaimana menurut Abang? Ya, tinggal bagaimana Kejagung mengembangkan, memperluas dan menggali mengenai tentang saksi-saksi tersebut. Sekarang kalau kita telusuri ya, dari historinya tersangka ini yang ada di sini, ini kan dimulai juga dari awalnya dari saksi kebanyakan. Karena ada pengembangan, memang terpenuhi bukti-bukti yang sangat cukup. Hanya
statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Jadi artinya probability peluangnya bisa juga ada tersangka baru gitu. Oke. Bang, ini yang kita kenal tadi ini kan Gatot ini adalah ex dirjen juga ya di SDM. Nah, apakah nanti dalam sekte, maksudnya dalam arti penyelenggara negara ini dari mungkin dari SDM lain kan mungkin ada yang petinggi-petinggi juga mungkin nanti akan menjadi tersangka baru kan Bang? Ya itu tinggal keberanian dari pihak Kejagung. Tapi paling tidak ada kepuasannya begini, ketidakpuasan saya. Okay. Kalau kita bicara korupsi, ya tata kelola, ya atraktif dari komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah, Kementerian BUMN juga itu juga harus bertanggung jawab, karena lagi-lagi saya katakan ini udah cukup lama dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Sementara PT Timah Tbk itu adalah BUMN. Nah, tentunya ini adalah entitas BUMN yang berada di bawah tanggung jawab dari Kementerian BUMN tersebut untuk memastikan bahwa di PT Timah Tbk itu seharusnya ada upaya tidak adanya korupsi gitu loh. Nah, namun ini kan fakta yang kita dipertontonkan, ini kan ada kebocoran. Kebocorannya itu dengan adanya RKB, penerbitan RKB. Nah, penerbitan RKB itulah kan salah satunya sebagai alat untuk melegalisasikan penjualan timah. Meskipun itu menyalahi prosedural atau menyalahi ketentuan-ketentuan peraturan yang ada. Implikasinya, inilah ex kepala dinas itu banyak yang dinyatakan tersangka. Karena ini bagian dari saya katakan tadi mengenai tentang penerbitan RKB tersebut. Nah, BUMN itu harus bertanggung jawab seharusnya. Dia mempunyai ada kewajiban. Nah, ini kan tidak pernah dipanggil oleh pihak Kejagung, salah satu pejabatnya. Paling tidak itu dipanggil lah untuk dimintain keterangan. Gitu loh. Memang kayak SDM juga memang bertanggung jawab karena dia tidak amanat. Gitu loh. Dia tidak melaksanakan PP itu. PP nomor 55 tahun 2010. Gitu loh maksud saya. Jadi ada ketidakpuasan juga saya mengenai hal ini. Kalau dari rilis tadi kan mereka mengatakan seminggu atau 2 minggu sudah naik ke pengadilan. Kalau menurut Abang apakah sudah? Ya, saya justru kalau kita dipertontonkan dengan hal demikian ya, saya juga menjadi pesimis. Karena kita tahu juga banyak kasus-kasus korupsi ya yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, di mana pihak kejaksaan itu membuat dakwaan dengan memasukkan salah satu unsur kerugian, yaitu kerugian ekologis. Dimasukkan misalnya dengan nilai nominal ratusan triliun. Tapi pada prosesnya, putusan di pengadilan, majelis hakim itu hanya merespon dari dakwaan atau dakwaan pihak kejaksaan tersebut, itu hanya 2% dari nilai yang diuraikan oleh kejaksaan. Jadi kalau ratusan triliun
cuma hanya 2%, misalnya kita kasih analogi contoh lah, misalnya kalau kerugian ekologisnya misalnya 100 triliun, tapi hakim atau majelis hakim merespon kerugian tersebut dengan pertimbangan ya hanya 2%, berarti dipersepsikan kerugian keuangan negara itu cuma hanya kurang lebih 2 triliun. Nah, saya khawatir jangan-jangan kasus PT Timah Tbk ini akan terjadi lagi kembali dalam kasus-kasus korupsi yang lain, yang dimana awalnya itu terlihat bombastis kan. Begitu juga kasus-kasus korupsi yang sebelumnya kan itu bombastis dengan kisaran 100 triliun sekian. Tapi kan putusan di pengadilan tipikor sampai di tingkat Mahkamah Agung kenyataannya direspon cuma 2% kerugian keuangan negara. Kok bisa segitu? Bisa begitu, Bang? Nah, oleh karena itu ya seharusnya belajar dari putusan sebelumnya. Pihak Kejagung dalam hal untuk mengkonstruksikan dakwaan ya harus lebih terang benderang mengenai tentang kerugian keuangan negara, mengenai terutama tentang kerugian ekologis ya, karena ada kerusakan lingkungan ya, harus bisa mendalilkan itu dengan secara cermat, teliti, tajam, supaya nanti bisa dipahami atau bisa diterjemahkan oleh majelis hakim gitu loh. Apalagi kita lihat dalam rilis hari ini sempat dijelaskan ya bahwa 300 triliun itu terdiri, kalau nggak salah ya, itu terdiri dari kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, sama kerugian rehabilitasi lingkungan. Nah, itulah seharusnya yang nanti yang harus diuraikan dalam konstruksi dalil tuntutan atau dakwaan jaksa. Nanti kalau itu memang dilimpahkan ke pengadilan. Dengan adanya kata tadi dibilang bahwa 2 minggu lagi akan dibawa ke pengadilan. Ini menurut Abang sendiri terkesan terburu-buru nggak sih? Karena kan bisa dibilang mungkin masih dalam 2 minggu ini mungkin ada karena desakan dari netizen juga kah? Akhirnya ya sudahlah ditetapkan biar cepat clear segitu. Atau mungkin memang mereka masih mempertimbangkan atau memang ya udahlah yang ada aja dulu di proses. Seperti apa? Ini buru-buru banget loh, 2 minggu loh. Padahal sebenarnya saksi aja ada 200, tuh mungkin kan masih bisa nambah dong. Ya, tapi itu dari berdasarkan dari regulasi hukum. Tadi ada estimasinya. Nah, cuman kita ya harus juga optimis juga, jangan-jangan 2 minggu kurang ini sudah bertambah, mungkin tersangka kalau nggak 5, kalau nggak 10 gitu. Tersangka baru dari 14 saksi yang dipanggil gitu loh. Kalau itu memang kita dipertontonkan dengan hal itu, saya mempunyai ekspektasi terhadap Kejagung ke depan. Harapan. Bang, itu kan 300 T ya kerugian negara, dan saat persidangan nanti itu dipidanakan itu, apakah pengembaliannya itu negara yang nanggung lagi atau dari pribadi? Kan harusnya dari pribadi nih PT-PT ini. Ya tentunya Harusnya. kalau kita bicara mengenai tentang beban, ya dari pihak perusahaan lah, pihak perusahaan yang harus dibebani. Tapi sudah yang kejadian. Betul. Nah makanya kita mengharap nih, jangan cuma hanya 23 tersangka, karena ini kasus yang sangat luar biasa mengenai tentang kerugian keuangan negara.
Gitu. Ada di mana? Di gua sih udah. Lu aman? Ah, ya udah. Lu ada yang mau Lu udah ditanya? bertanya lagi nggak? Tek ulang nih terakhir itu kerugian negara di situ aja ambilnya. Oke. Iya. Yang tadi saya tanya tuh bang, Iya. yang kerugian negara itu harus yang mengembalikannya ya tadi. Terus harusnya kan pribadi ya, tapi kan sudah kan tetap aja negara yang kembali. Enggak. Kalau dalam kasus kelapa sawit, korupsi kelapa sawit, itu pihak sektor swasta. Ya. Jadi pihak sektor swasta lah yang dibebani.